Dikenal sebagai destinasi wisata murah dan ikonik, membuat tempat ini seperti lautan manusia. Halo, jumpa lagi dengan Bude di All Friends Entertainment, channel YouTube yang suka jalan-jalan kalau lagi ada duit, kalau lagi nggak ada duit, nasib. Letaknya yang sangat strategis membuat tempat ini selalu ramai wisatawan. Ya, ini dia, Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Sebelum menikmati suasana Alun-Alun Kidul, Bude akan kasih tahu sekilas sejarah dari tempat ini. Dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu pada tahun 1755 hingga 1792. Dahulu disebut alun-alun Pangkeran, yang berfungsi sebagai tempat diadakannya beragam aktivitas Keraton Yogyakarta. Tempat ini adalah tempat latihan para prajurit keraton jelang tradisi grebek. Konon katanya tempat ini dulu sepi dan angker. Banyaknya pepohonan yang menjadi aset utama alun-alun masih dipertahankan. Terlebih dengan adanya pohon beringin kembar di tengah lapangan ini. Bagi masyarakat, deretan pepohonan tersebut memiliki arti keamanan, ketentraman, dan keteduhan. Selain pohon, akses jalan keluar masuk yang berjumlah 7 jalan masih dipertahankan juga, friends. Pada satu sudut alun-alun ini dahulu terdapat tiang yang terpancang berfungsi sebagai tempat mengikat gajah milik raja. Nah, ini dia tempatnya. Masih inget nggak? Dulu ada beberapa gajah yang bisa dilihat oleh para pengunjungnya. Tapi kemana ya gajah itu sekarang? Tulis ya di kolom komentar. Pada bagian utara terdapat satu bangunan besar di alun-alun ini, yaitu Sasana Hinggil Dwi Abad yang dulu didirikan Sultan Hamengkubuwono yang pertama bernama Siti Hinggil. Ini adalah tempat latihan perang prajurit junior serta tempat Sultan memantau upacara grebek atau menyaksikan latihan para prajuritnya. Kini alun-alun Kidul menjadi destinasi wisata yang nyaris tak pernah sepi pengunjung. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Jika kamu datang pada pagi hari, sejumlah warung kuliner untuk sarapan tersedia di sini. Biasanya pengunjung datang untuk jogging dan berolahraga. Pada sore hari hingga malam menjadi tempat wisata muda-mudi dan keluarga. Hampir satu lingkaran alun-alun ini dipenuhi warung dan pedagang kaki lima. Banyak makanan dan wedangan yang bebas kamu pilih. Bayarnya pakai QR juga bisa kok. Jika kamu bertanya tiket masuknya, di sini itu free alias gratis. Hanya berbayar parkir kendaraan saja. Tapi lebih baik menggunakan kendaraan online supaya tidak kebingungan mencari tempat parkir. Untuk anak-anak bisa mendatangi beberapa tempat yang bikin mereka betah. Salah satunya adalah tempat mewarnai. Hanya dengan 15.000 saja nanti hasilnya bisa dibawa pulang loh, friends. Semakin malam semakin ramai, friends. Ada satu kegiatan yang paling diminati wisatawan, yaitu berjalan dengan mata tertutup melewati pohon beringin kembar. Pohon beringin ini memiliki mitos yang melegenda. Salah satu cerita yang berkembang di masyarakat adalah ketika zaman Sultan Hamengkubuwono pertama pada saat beliau bertahta, ada sebuah cerita tentang perkawinan putrinya. Sang putri hendak dipinang oleh lelaki, namun sayangnya sang putri tidak begitu menyukainya. Lalu putri meminta syarat, yaitu sang pelamarnya harus bisa berjalan dengan mata tertutup dari Siti Hinggil melalui 2 beringin kembar hingga sampai pendopo bagian selatan alun-alun. Dan cara sang putri menyiasati
dari hal tersebut berhasil. Sang pelamar gagal menjalankannya. Nah, dari situlah Sultan Hamengkubuwono yang pertama memberikan ungkapan jika ada yang melewati syarat tersebut adalah pemuda yang hatinya benar-benar bersih dan tulus. Yang berikutnya adalah mitos dari tradisi Mesangin yang membuat pengunjung bersemangat mencoba karena jika bisa melewati beringin kembar itu, maka cita-cita atau hajatnya bisa terkabul. Tak heran banyak yang mencoba untuk melewatinya, hingga tersedia sewa penutup mata dengan harga sewa Rp5.000 saja. Wah, jadi bikin penasaran ya friends. Tetapi tetap untuk mencapai cita-cita dan keberhasilan harus dengan cara berdoa dan berusaha loh friends. Oke, kita tinggalkan mitos dan mari bersepeda. Sepeda yang dihiasi lampu warna-warni ini menambah semarak keramaian alun-alun kidul. Pengunjung dapat mencoba dengan menyewa sepeda tersebut untuk berkeliling alun-alun kidul. Wah, ini goes bersama pasti asik banget ya friends. Nah, itulah tadi keseruan Bude mengelilingi alun-alun kidul Yogyakarta. Ini adalah salah satu destinasi yang murah untuk melepas penat dan juga sebagai tujuan utama para wisatawan. Nah, kira-kira kamu lebih suka ke alun-alun utara atau ke alun-alun kidul nih friends? Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini ya. Semoga bisa menjadi obat rindu kamu dengan Jogja. Sampai jumpa di video Bude selanjutnya. Dadah.